Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman pusaran misteri? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan kisah lanjutan cerita horor misteri yang berjudul Ngunduh Jiwo bagian 3 yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja di akun Twitternya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, sudah saya sertakan linknya di deskripsi di bawah ini. Langsung saja kita simak ceritanya bersama saya, Putranto. Di hari ke-6, saat dimana Wati ingin sholat, dirinya mengaku melihat kejadian aneh di kamar mandi saat ia ingin mengambil air wudhu. Wati mendapati banyak kembang melati yang berjatuhan di lantai. Lalu, dia juga menemukan sisir yang sama di kamar mandi. Akan tetapi, tiba saat dimana dirinya mengambil satu persatu kembang melati yang berada di lantai, tiba-tiba Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat serius mendengarkan cerita sebelum kematian Kusumawati dan penyebab tubuhnya menjadi menekuk seperti orang yang sedang kedinginan. Demit manten itu menghampiri Wati hingga merasuki dan bersemayam di tubuhnya selama pernikahan tiba. Ucap Ibu Wati. Jadi, saat pernikahan tiba, yang dinikahinya itu bukanlah si Wati, melainkan, tanya Ibu Sumi dengan penuh penasaran. Iya, itu ingon-ingon yang dimiliki perias pengantin tersebut. Dan ternyata, semuanya atas suruhan dari keluarga Bagus. Ucap Bapak Wati. Secara detail orang tua dari Kusumawati menjelaskan terkait gejala-gejala yang dialami oleh anaknya sebelum kematian itu tiba. Setiap kejanggalan yang terjadi saat itu, JK dan kedua orang tuanya sudah merasakan hal yang aneh semenjak Wati sering dibawa ke tempat salah seorang perias pengantin dari keluarga Bagus. Kami sebenarnya sudah menaruh rasa curiga semenjak Wati sering memakan melati di tiap pagi, siang, dan sore. Pasalnya, setiap kali kami menghidangkan makanan, dia selalu menolak dan memaki-maki kami dengan perkataan yang menyakitkan. Ucap Ibu Wati. Terlihat dengan jelas raut wajah keseriusan yang ditampakkan oleh kedua orang tua Wati dan juga JK saat mereka menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang menimpa Wati sebelum kematiannya. Mereka menceritakannya dengan begitu emosional, sampai-sampai air matanya tidak terasa menetes begitu saja. Tidak ada tanggapan dari keluarga Bagus perihal kematian anaknya itu. Bukan hanya itu saja, mereka juga akhirnya diasingkan semenjak Wati meninggal dunia. Keluarga Bagus tidak memberikan apapun kepada keluarga Wati dan bahkan tidak pernah lagi menengok ke rumahnya semenjak tragedi memilukan itu terjadi. Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat memahami apa yang dirasakan oleh kedua orang tua Wati dan juga JK. Ketidakterimaan yang begitu meledak saat kematian misterius yang menimpa Wati masih menjadi pertanyaan besar. Karena itulah, mereka akhirnya mempercayai dengan jelas bahwa hal ini dikarenakan keterkaitan benda-benda yang diberikan si perias pengantin kepada Wati sebelum kematian menjemputnya. Sama seperti cerita-cerita warga lainnya yang anak perempuannya menjadi korban. Mereka semua mengalami hal yang sama seperti Wati. Namun, apa daya, mereka semua tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengungkapkan kebohongan dan kebengisan dari keluarga Bagus terkait dengan praktek ilmu hitam yang dijalankan oleh keluarga besarnya dengan bantuan dari demit pengantin yang disebut-sebut sebagai sosok pembantu dari proses pesugihan yang dilakukannya. Lantas, apakah ibu dan bapak tahu di mana rumah dari perias pengantin itu?
Tanya Pak Sumardi kepada kedua orang tua Wati. Namun kedua orang tua Wati hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka benar-benar tidak mengetahui atau bahkan diberitahu oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dari korban keluarga Bagus tentang keberadaan dari si perias pengantin itu. Tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya kecuali hanya keluarga Bagus dan orang-orang yang nantinya akan dijadikan tumbal. Kami tidak mengetahui tempatnya. Kalaupun kami tahu, kami sudah membakar jasadnya menjadi abu karena dosa yang telah diperbuat terhadap anak kami, ucap Bapak Kusumawati. Pak Sumardi dan Ibu Sumi saling menatap satu sama lain. Sepertinya mereka sudah cukup tahu terkait informasi tentang kematian misterius yang terjadi pada setiap pengantin yang meninggal tepat di hari pernikahannya atau berada di antaranya. Nanti jika ada yang mau menikah, bisa tolong hubungi kami dulu tidak ya Bu? Tanya Ibu Sumi. Sebentar lagi bulan nikah Bu. Pasti ada beberapa dari mereka yang memakai jasa perias pengantin itu, jelas ibu dari Kusumawati. Memang benar, sebentar lagi akan memasuki bulan nikah, bulan di mana orang-orang akan berebut untuk menggunakan jasa perias pengantin tersebut. Biasanya orang-orang yang menggunakan jasa perias pengantin yang dimaksud, mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena itulah, sebagian orang yang memang ingin menjadikan bulan nikah sebagai momentum pernikahannya, mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran, karena untuk jasa perias pengantin yang dijajakan oleh keluarga Bagus termasuk jasa pengantin yang paling murah, namun memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pak Sumardi dan Ibu Sumi akhirnya meminta izin untuk berpamitan. Keduanya juga kembali menyampaikan rasa duka yang begitu dalam terkait 1 tahun kematian dari Kusumawati. Pak Sumardi, Ibu Sumi, maaf, bolehkah kami meminta tolong? Tanya JK adik Kusumawati. Silahkan Cah Ganteng, ucap Pak Sumardi. Tolong, jangan ada korban seperti Mbak Wati lagi. Tolong bongkar kejahatan dari keluarga Bagus. Kami bukan orang yang bergerak di bidang itu, Cah Ganteng. Kami berdua hanyalah petugas yang biasa memandikan jenazah yang diutus oleh desa. Kalau urusan itu, mungkin orang lain lebih mumpuni dibandingkan kami. Kalimat itu menjadi penutup. Dari mata JK, Ibu Sumi dan Pak Sumardi menemukan sebuah harapan. Harapan akan terungkapnya kematian yang sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya. Namun lagi-lagi, sebelum Pak Sumardi dan Ibu Sumi pamit, orang tua Kusumawati memberitahu hal penting terkait keberadaan dari si perias pengantin menurut laporan para warga. Tunggu sebentar Bu, Pak. Pak Sumardi pun menghentikan langkahnya. Mereka berdua menunggu kalimat selanjutnya yang akan diucapkan oleh Bapak Kusumawati. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar kabar dari warga sekitar jika Bagus akan menikah dengan salah seorang dari desa sebelah. Mungkin mereka tahu tempat tinggal tukang rias pengantin tersebut. Lalu, apa yang harus kami lakukan sebaiknya? Tanya Ibu Sumi kepada Bapak Kusumawati. Maksud saya, mungkin saja pernikahannya akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Dan yang saya takutkan, wanita tersebut adalah tumbal selanjutnya.
Mendengar hal tersebut, Ibu Sumi dan Pak Sumardi hanya mengangguk paham. Mereka berdua memang berniat untuk menghentikan hal tersebut. Namun, untuk siapa orang yang mampu menghentikannya, Pak Sumardi dan Ibu Sumi akan melakukannya bersama dengan orang-orang yang mumpuni dalam bidang ini. Sekali lagi, saya minta tolong, jangan ada korban yang sama seperti anak saya, Pak, pinta Bapak Kusumawati. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang tua Kusumawati. Terlihat jelas keseriusan dari orang tua Kusumawati, sampai-sampai air matanya berjatuhan tatkala mendengar kalimat itu, seperti memberikan sebuah arti tersirat bahwa luka mereka belum juga kering dimakan waktu. Mereka semua berharap jika kematian dari Kusumawati dapat terungkap dan si pelaku bisa mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Matahari mulai tenggelam. Suasana mendadak menjadi gelap. Orang-orang di desa Tejokromo segera memasuki rumahnya masing-masing. Selama seharian penuh, mereka berada di luaran rumah. Akhirnya, mereka beristirahat untuk berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing, agar besok bisa melakukan aktivitas kembali. Besok, kita harus ke desa sebelah, Bu, ucap Pak Sumardi. Bapak yakin mau ke sana? Bu Sumi berucap penuh keraguan. Jika pelakunya tidak ditemukan, lantas siapa yang akan menghentikannya? Atas kesepakatan mereka berdua, akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi desa sebelah pada pagi hari untuk menemui wanita yang nantinya akan dinikahkan oleh Bagus. Desa sebelah adalah desa yang bernama Desa Wongso. Desa yang ditinggal oleh keluarga Dini tampak berbeda dengan desa-desa yang lain. Terlihat seorang wanita yang dikabarkan sebentar lagi akan menikah melakukan gerakan aneh di penghujung maghrib itu. Ia menari-nari di dekat kamarnya sembari menyanyikan lagu yang biasa digunakan untuk menyambut pengantin Jawa pada umumnya. Di saat yang bersamaan, Ibu Sri dan juga Pak Tejo merasa aneh dengan perilaku anaknya yang tiba-tiba berubah. Duk, kowe nang opo to? Tanya Pak Tejo. Saat Pak Tejo menanyakan hal tersebut, Dini justru tersenyum. Lalu tidak lama kemudian, dia menundukkan setengah badannya sembari mengatakan, "Aku ini sedang mengalami kebahagiaan, Pak. Sebentar lagi, bulan pernikahan akan tiba." Pak Tejo dan Ibu Sri hanya terdiam saat anaknya mengatakan hal tersebut. Mereka berdua benar-benar tidak mengerti terkait apa yang dikatakan oleh anaknya tersebut. Bulan pernikahan? Tanya Pak Tejo dalam hati. "Ibu, ayo ikut aku," ucap Dini sembari menarik tangan ibunya dengan kencang. Tangan Ibu Sri ditarik menuju ke sebuah kamarnya. Kamar yang terbuat dari anyaman bambu, namun tampak terlihat nyaman itu terdapat satu benda yang sangat berharga. Dia adalah cermin. Cermin yang berada di meja tempat dirinya merias menjadi sebuah benda yang sangat disenanginya kali ini. "Bu, aku cantik kan?" tanya Dini. "Iya, Nduk, kamu cantik. Sebentar lagi aku akan dinikahi oleh seorang pria kaya raya, ganteng, dan mencintaiku sepenuhnya. Aku tak sabar ingin melihat pesta pernikahan itu, Bu."
Kamu waras kan, Duk? Kamu gak lagi kepelet atau apa kan? Kamu kok aneh gitu? Tanya Ibu Sri. Ibu, aku tuh lagi bahagia. Aku lagi seneng. Aku lagi merasakan bahwa dunia sedang berpihak padaku. Karena itu, aku tidak berhenti untuk menari dan bercermin tiap hari. Ibu Sri yang melihat perubahan perilaku Dini hanya bisa bertanya-tanya dalam hatinya. Entah karena itu adalah sebuah kebahagiaan yang baru saja diungkapkan oleh anaknya, atau ada hal lain yang menjerumuskan anaknya menjadi seperti itu. Sudahlah, Nduk. Bentar lagi maghrib. Gak baik bercermin kalau maghrib-maghrib. Ayo, kita sholat bareng-bareng. Dini tidak mengindahkan perkataan ibunya. Ia tetap bercermin dan tersenyum sambil memuji-muji kecantikan wajahnya yang tidak tertandingi oleh wanita-wanita lain di desanya. Setelah itu, Ibu Sri keluar dari kamar Dini dan langsung mengambil air wudhu. Namun entah mengapa, Ibu Sri merasa ada yang tidak beres dengan perilaku anaknya yang baru saja terjadi. Tidak seperti biasanya, Dini tidak pernah melakukan hal tersebut. Ia bahkan selalu menuruti apa yang menjadi kemauannya, terlebih lagi jika melakukan sholat berjamaah. Wajar jika mungkin dirinya akan lepas lajang. Banyak sekali hal-hal menarik yang akan didapatkan ketika seorang wanita ingin menikah. Ibu Sri mencoba untuk menyambut semua perilaku anaknya dengan berpikiran positif. Setibanya di kamar mandi, Ibu Sri segera berwudu. Di hadapannya sudah berdiri sebuah kendi berukuran besar yang sengaja diletakkan di dekat bak mandi. Setiap kali dirinya menengadahkan kedua tangannya untuk mengambil air yang keluar dari kendi, Ibu Sri selalu mendapati bunga melati dari dalam kendi. Loh, kok ada melatinya? Ucap Bu Sri dalam hati. Ibu Sri kemudian membuang air tersebut dan kembali menengadahkan tangannya ke arah mulut kendi untuk mengambil air yang kedua kalinya. Namun tetap saja, tiap kali air keluar dari dalam kendi, air itu membawa bunga melati, sampai-sampai di lantai kamar mandinya sudah penuh dengan bunga melati yang entah dari mana asalnya. Ini melati dari mana ya? Pikirnya. Karena penasaran, Ibu Sri pun memeriksa bagian dalam kendi. Ia hanya ingin tahu siapa yang meletakkan bunga melati di dalam kendi tersebut. Awalnya Ibu Sri meletakkan tangan kanannya ke dalam kendi tersebut. Akan tetapi, tangannya malah mendapati benda aneh yang berada di dalamnya. Ia seperti memegang sebuah benda yang halus dengan ukuran panjang seperti rambut. Hah? Apa ini? Ibu Sri pun mengangkat tangannya. Dan benar saja, ada beberapa helai rambut yang sudah menempel di jari jemarinya. Rasa penasaran Ibu Sri semakin membesar, dan untuk kedua kalinya, Ibu Sri kembali memasukkan tangannya ke dalam kendi yang berukuran besar itu. Saat tangan kanannya kembali meraba ke bagian sisi yang lain, Ibu Sri mendapati benda aneh yang berada di dalamnya. Ia merasa seperti sedang memegangi sebuah wajah lengkap dengan bagian mulut, mata, hidung, dan telinga. Saat dirinya memegangi bagian mulut, ia benar-benar meyakini jika mulut yang ia pegang dalam keadaan menganga. Hawa merinding langsung menyerang ke seluruh bagian tubuh Ibu Sri.
Ia tampak tak percaya jika di dalam kendinya terdapat kepala manusia. Karena dia tidak percaya, dia kembali mengangkat tangannya. Ia sejenak menghela napas sembari memperhatikan sekitaran kamar mandi. Dirasa sudah siap, Ibu Sri pun kembali memasukkan tangannya lagi. Dan kali ini, kedua kakinya berjinjit agar ia dapat memasukkan tangannya lebih dalam. Dan saat tangannya memeriksa ke seluruh bagian kendi, Ibu Sri kembali mendapatkan hal yang sama. Ia menyentuh sebuah benda layaknya kepala manusia dengan rambut yang memenuhi bagian dari kendi tersebut. Lalu rasa penasarannya kembali ia arahkan untuk meraba ke bagian wajah. Dengan memejamkan kedua matanya, tangan Ibu Sri meraba satu persatu bagian wajah. Mulai dari mata, telinga, hidung, dan terakhir adalah bagian mulut. Masih dalam kondisi yang sama, mulut yang dipegangnya masih dalam keadaan menganga. Ia pikir ini hanyalah halusinasinya saja. Karena jika memang itu adalah sungguh-sungguh kepala manusia, tentunya bagian mulutnya akan tertutup di saat jari jemarinya menyentuh bagian yang sama. Akan tetapi, saat kedua kalinya Ibu Sri menyentuh ke bagian mulut, tiba-tiba kedua tangannya merasakan ada yang berbeda. Dirinya bisa menyentuh bagian lain di mulut tersebut, seperti gigi dan juga yang lainnya. Dan tiba-tiba saja bagian mulut makhluk tersebut tertutup dengan sendirinya. Ibu Sri pun terkejut. Saking terkejutnya, tangannya masih tersangkut di dalam kendi besar itu hingga membuat dirinya dan juga kendi tersebut terjatuh secara bersamaan. Brak! Ibu Sri tertimpa kendi tersebut hingga membuat dirinya terjatuh pingsan di dalam kamar mandi. Keributan itu membuat Pak Tejo dan juga Dini langsung menuju ke kamar mandi. Saat dirinya sudah berada di kamar mandi, raut wajah Pak Tejo berubah seketika. Yang dilihatnya sekarang adalah tubuh Ibu Sri yang sudah tergeletak di kamar mandi bersamaan dengan reruntuhan kendi yang telah hancur porak-poranda. Tubuh Ibu Sri dibawa menuju kamar. Bagian kepalanya mendapatkan perawatan khusus karena terdapat luka memar. Pak Tejo dan Dini merawat Ibu Sri, berharap Ibu Sri bisa menceritakan apa yang terjadi sampai dirinya bisa mengalami tragedi tersebut. 1 jam lamanya mereka menunggu Ibu Sri untuk terbangun. Akhirnya Ibu Sri siuman dan kembali sadar. Dia dapat melihat wajah suami dan anaknya dengan jelas. Alhamdulillah, Ibu sudah sadar, ucap Pak Tejo kepada istrinya. Ibu Sri pun meminta kepada suaminya untuk membangunkan tubuhnya agar bisa bersandar. Sembari menunggu Ibu Sri tersadar sepenuhnya, Dini memberikan teh buatannya yang sudah tidak hangat lagi kepada ibunya. Ibu Sri menerima teh tersebut dan langsung meminumnya hanya beberapa teguk saja. Ia kemudian memberikan teh tersebut kepada suaminya dan diletakkan kembali ke meja. Tangan kanan Ibu Sri langsung meraba-raba bagian kepalanya. Ia baru ingat jika maghrib tadi dirinya baru saja tertimpa sebuah kendi besar yang berada di kamar mandi. Karena itulah ia merasa sedikit pening di bagian kepalanya. Bu, Ibu gak apa-apa kan? Masih sakit gak, Bu? Tanya Dini kepada ibunya. Alhamdulillah, Ibu baik-baik saja, Nak. Tapi Ibu masih takut. Takut apa, Bu? Tanya Pak Tejo.
Ibu merasa di rumah ini ada yang gak beres. Pak Tejo dan Dini hanya terdiam saat Ibu Sri mengatakan hal tersebut. Mereka berdua justru kebingungan dengan asumsi yang tercipta oleh Ibu Sri setelah dirinya tertimpa kendi di kamar mandi. Memangnya tadi pas Ibu di kamar mandi apa yang terjadi, Bu? Tanya Pak Tejo pelan-pelan. Ibu Sri lebih memilih untuk bungkam dan tidak ingin mengatakan kepada suaminya. Ia hanya takut jika apa yang terjadi kepada dirinya hanyalah perasaannya sendiri saja. Hanya saja dirinya menjadi trauma. Dia mengalami trauma berat dengan bebauan melati yang ada di rumahnya. Pasalnya, tiap kali dirinya mencium bebauan melati, Ibu Sri akan mendapati hal-hal aneh yang berada di luar kendali dirinya dan di luar kebiasaan yang pernah dirasakan selama bertahun-tahun berada di rumah ini. 5 hari sebelum pesta pernikahan, mentari kembali bersinar. Seperti biasa, Pak Tejo kembali menjalani kegiatan sehari-harinya sebagai petani. Kali ini, Pak Tejo hanya ditemani oleh Dini, sedangkan Ibu Sri, dia memilih untuk berada di rumah sendirian. Semenjak kejadian dirinya tertimpa kendi besar yang ada di kamar mandi, Ibu Sri menjadi ragu-ragu dalam melakukan berbagai aktivitas. Ibu di rumah saja nggak apa-apa? Tanya Pak Tejo kepada Ibu Sri. Nggak apa-apa, Pak. Ibu mau istirahat dulu di rumah saja. Ya udah, Bu. Nanti Bapak dan Dini usahakan pulang lebih cepat, ucap Pak Tejo. Ibu Sri hanya mengangguk. Semenjak kejadian mengerikan yang menimpa dirinya, Ibu Sri lebih banyak berada di dalam kamar. Sebelum pergi menuju sawah, Dini selalu ingat untuk selalu melakukan lelakon yang diamanatkan oleh Bi Imah kepadanya. Dini harus memakan bunga melati dan menyisiri rambutnya dengan menggunakan sisir khusus. Kebetulan, saat itu pintu kamar sengaja ia buka dengan lebar. Tujuannya agar kalau Pak Tejo memanggilnya, Dini bisa mendengar dan langsung keluar dari kamar tanpa harus membuka pintu terlebih dahulu. Namun, tatkala Dini sedang menyisir rambutnya sembari bercermin, tiba-tiba dari cerminnya dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian ala pengantin berjalan melewati kamarnya. Sontak saja, Dini segera membalikkan badan dan langsung meletakkan sisir tersebut di meja riasnya. Ia perlahan berjalan keluar dari kamarnya. Di luar kamarnya, Dini sudah mendapati Pak Tejo yang duduk di ruang tamu. Karena penasaran, Dini pun bertanya kepada bapaknya. Pak, apa tadi ada yang lewatin kamar aku ya? Gak ada kok. Bapak dari tadi nungguin kamu di sini. Gak ada yang lewat. Orang ibu kamu juga itu lagi ada di dalam kamar. Dini hanya terdiam. Ia kembali menengok ke arah belakang, tepatnya di sekitaran kamar mandi. Bulu kuduk Dini merinding seketika. Dia merasa ada yang aneh di dalam rumahnya. Entah karena perasaan dirinya saja, atau memang ada hal lain yang benar-benar aneh. Karena Pak Tejo sudah menunggunya, Dini pun langsung bersiap-siap dan merapikan semua peralatan yang diberikan oleh Bi Imah. Selama Pak Tejo dan Dini berada di sawah, Ibu Sri berada di rumah seorang diri. Dia tidak berani untuk keluar dari kamarnya semenjak kejadian tersebut. Terlebih lagi, beberapa kejanggalan aneh yang dirasakannya benar-benar terasa begitu lekat.
Dan benar saja, dari luaran kamar, Ibu Sri mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Tubuh Ibu Sri bergetar saat mendengar suara nyanyian itu. Dia menyadari bahwa di rumahnya hanya seorang diri. Pak Tejo dan Dini sedang berada di sawah. Lantas, siapa wanita yang sedang bernyanyi di rumahnya tersebut? Untuk memecahkan rasa penasarannya, Ibu Sri pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Dengan jalan yang sedikit tertatih-tatih, Ibu Sri terus melangkah ke arah sumber suara nyanyian wanita yang begitu jelas didengarnya. Namun, saat dia melewati kamar Dini, ia mendengar suara wanita sedang menyanyikan sebuah kidung. Ibu Sri yakin jika sumber dari suara tersebut berasal dari kamar anaknya. Dengan perlahan, Ibu Sri membuka pintu kamar Dini untuk mengintip siapa wanita yang sedang menyanyikan kidung tersebut. Setelah Ibu Sri membuka sedikit pintunya, ia melihat ada orang lain yang tengah berada di belakang kamar Dini. Seorang wanita dengan pakaian layaknya pengantin sedang merias wajah dan menyisir rambutnya. Setelah itu, dia memakan bunga melati yang sudah ia sediakan di atas meja rias milik Dini. Wanita itu memakan satu persatu bunga melati sembari menyanyikan sebuah kidung Jawa. Perasaan Ibu Sri semakin tidak enak. Ia hanya mengintip dari balik pintu. Ia tidak berani untuk menyapa atau masuk ke dalam kamar tersebut. Ada satu kejanggalan yang membuat Ibu Sri yakin jika wanita yang ia lihat itu bukanlah manusia. Saat wanita itu sedang bercermin, Ibu Sri melihat dengan mata kepalanya sendiri jika bayangan wanita yang ada di cermin itu tidak terlihat. Ibu Sri pun perlahan untuk menutup pintunya dan berniat untuk kembali ke dalam kamarnya. Namun saat dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba wanita pengantin itu mengucapkan sesuatu. "Nggak mau masuk dulu, Bu." Jantung Ibu Sri langsung berdegup dengan kencang. Dari tangan hingga kaki, semuanya langsung gemetaran hingga membuat tubuhnya sulit untuk digerakkan. Ibu Sri menundukkan wajahnya ke bawah. Keringat dingin mulai berjatuhan. Ia kembali menguatkan tangannya untuk menutup pintu. Akan tetapi saat pintu ingin ditutup, tiba-tiba ada sesuatu yang menahan pintu tersebut untuk ditutup. Ibu Sri pun mulai merasakan hawa merinding yang begitu jelas. Dia merasa jika wanita pengantin itu sudah berada di dekatnya. Dan benar saja, saat Ibu Sri menundukkan wajahnya ke atas, ia terkejut saat sosok wanita pengantin dengan wajah yang benar-benar pucat dan kedua matanya yang menghitam sedang menatapnya sambil menahan pintu. Lalu tidak lama kemudian, wanita pengantin tersebut mengucapkan sesuatu. "Ayo, Bu, nggak mau masuk dulu toh." Setan! Ibu Sri segera melepaskan pintu tersebut dan berlari ke arah depan rumah. Sementara wanita pengantin tersebut, dia tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan yang penuh ketakutan dari Ibu Sri. Selanjutnya, Ibu Sri menuju ke sawah seperti orang kesetanan. Ia terus berlari hingga menabrak orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat Ibu Sri terjatuh, dirinya mendapati seorang wanita dan seorang pria beserta dengan anaknya yang semuanya mengenakan pakaian sangat rapi. "Maaf, Pak. Maaf, Bu. Maafkan saya," ucap Ibu Sri sebelum mengetahui siapa orang-orang yang ia tabrak. Seorang wanita yang ditabrak oleh Ibu Sri pun langsung menundukkan badannya sembari memegangi kedua tangan Ibu Sri. Apakah dia sudah datang? Ibu Sri yang mendengar suara itu langsung terdiam.
Suaranya benar-benar sangat dikenali olehnya dan tampak familiar. Saat dimana dirinya menundukkan kepala, Ibu Sri terkejut bahwa yang ada di hadapannya adalah calon mertua dari Dini, Bunda Melati. Bunda Melati? Apakah dia sudah datang? Siapa yang Bunda maksud? Tanya Ibu Sri. Bunda Melati tersenyum mendengar kepolosan yang tampak jelas dari wajah Ibu Sri. Dan memang demikian. Ibu Sri tidak mengetahui siapa yang dia maksud. Akhirnya, pria itu pun membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Sri. Dia kemudian mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Sri ketakutan karenanya. Demit manten sudah datang. Demikianlah kisah Ngunduh Jiwo bagian 3. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa pula klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan lanjutan kisah-kisah horor misteri yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang ingin request kisah-kisah horor misteri yang lain, silahkan komen di bawah ini atau bisa juga kirim cerita lewat Gmail Pusaran Misteri, WhatsApp, atau ke akun Facebook Pusaran Misteri yang juga sudah disertakan di deskripsi di bawah ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.